Assalamualaikum, terhormat kepada Ibu Ulfi Saidata ASI, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah PBO. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan program kami yang berjudul Antrian Rumah Sakit. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Triana Puspasari dengan NPM 2121030017. Kemudian ada Satman Apandi dengan NPM 2121030015, serta ada Catur Oktaviani dengan NPM 2121030007. Langsung saja ke demo programnya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Satman. Kepada Saudara Satman, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan program. Nah, di line 1, 2, 3, kita akan import semua komponen yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi pemesanan nomor antrian rumah sakit, yaitu dengan menggunakan Tkinter sebagai framework-nya, yang nantinya program dibuat menjadi GUI atau UTK Inter. Nah, kemudian kita akan mengimport di mana nanti import abstrak method. Nah, kemudian kita membuat di line 5 dan 6 list font dan list warna kosong, di mana ini nanti kita akan menambahkan beberapa font dan warna dengan menggunakan fungsi append. Kemudian di line 8 kita ada kelas rumah sakit abstrak, di mana ini merupakan kelas inti atau juga bisa menjadi kelas induk nantinya. Di mana di sini dia memiliki metode init, shape, di mana ini shape root untuk atribut privat. Kemudian di sini juga akan dia memiliki metode tampil, data, delete, panggil, serta print, yang dimana nanti ini akan diwariskan di kelas pendaftaran dan di kelas antrian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Satman. Saya lanjutkan mengenai kelas pendaftaran. Selanjutnya itu dibuat kelas pendaftaran yang merupakan kelas anak dari kelas rumah sakit. Kelas pendaftaran ini juga memiliki atribut seperti root, font judul, font lagi, color 1, color 2, color 3, font 1, dan font 2. Di dalam metode init terdapat atribut yang digunakan fungsi append untuk memasukkan font serta color ke dalam list font dan list warna menggunakan fungsi append. Kemudian pada atribut font 1 dan font 2 diisi kemudian diakses menggunakan fungsi set atribut. Selanjutnya digunakan pemanggilan metode tampil. Dalam metode tampil dibuat title dari tampilan GUI tersebut, yaitu daftar antrian rumah sakit. Kemudian ditambahkan gambar menggunakan foto image yang diambil dari perangkat dengan menyebutkan nama atau tempat dari foto tersebut. Kemudian digunakan fungsi label untuk menambahkan judul dari nama rumah sakit, jalan, dan nomor telepon dari rumah sakit. Setelah itu, karena di dalam program pendaftaran antrian rumah sakit membutuhkan data pribadi dari pasien, maka dari pengisian data tersebut digunakan fungsi label dan entry. Label untuk keterangan dan entry untuk kolom isi atau kolom pengisian data pasien. Data pasien yang dibutuhkan yaitu nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, dan pilihan BPJS atau umum. Kemudian terdapat fungsi button. Digunakan fungsi button untuk membuat tombol print, tombol save, tombol enter, dan tombol delete. Fungsi print ini untuk mencetak nomor antrian yang akan diberikan kepada pasien yang telah mendaftar. Kemudian fungsi dari tombol kedua yaitu save, yaitu fungsinya untuk menyimpan data pasien ke dalam TreeView atau data pasien yang mendaftar yang dibuat dengan fungsi TreeView. TreeView itu mode atau tampilan tabel
yang digunakan untuk menampung database. Kemudian tombol ketiga yaitu ada tombol exit untuk keluar dari program. Yang terakhir ada tombol delete untuk menghapus data pasien dari data TreeView yang telah disimpan. TreeView ini, TreeView merupakan mode tampilan tabel. Di dalam TreeView ini yang akan ditampung adalah nama, tanpa tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat pilihan, serta nomor antrian. Kemudian setelah dibuat TreeView, dibuat selfie awalan dari nomor antrian. Setelah itu dibuat data. Data itu fungsinya untuk diakses oleh tombol dari Save. Data ini berisikan untuk menyimpan data dari TreeView, pemanggilan untuk data TreeView. Data dari TreeView yaitu nama, tempat lahir, umur, jenis kelamin, alamat, dan pilihan digunakan fungsi get untuk mengambil data tersebut. Kemudian digunakan fungsi selfie plus sama dengan 1, yaitu untuk nomor antrian, menambahkan setiap antrian jadi menambahkan 1. Dan ada delete, yaitu untuk menghapus data view jika diklik, kemudian diklik tombol delete. Tombol delete ini dibuat untuk mengakses button dari delete tersebut. Ini diakses dari cell print dari kelas anak yang lainnya. Penjelasan dari saya sekian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Catur. Saudara Catur, saya persilahkan. Terima kasih, saya akan lanjutkan. Kelas berikutnya yaitu ada kelas antrian. Kelas antrian merupakan kelas anak dari kelas rumah sakit, kelas pendaftaran, dan kelas rumah sakit. Di mana terdapat metode panggil, yaitu ada super pendaftaran self init. Di mana itu berfungsi untuk memanggil dev init dari kelas pendaftaran. Kemudian ada metode print, ada cetak sama dengan TK berfungsi untuk menampilkan GUI. Cetak titik titel untuk menampilkan nama judul yaitu nomor antrian RS sehat selalu kita. Kemudian ada cetak titik konfigur yaitu untuk menampilkan background yang dipilih. Kemudian dari line 160 sampai line 100 agak scroll. Sampai line 194 digunakan untuk mencetak semua data yang sudah diinputkan di kelas sebelumnya. Seperti yang pertama itu ada label, di mana di situ berfungsi untuk keterangan, untuk menampilkan keterangan ada judul, alamat, telepon, ada nomor cetak, dan yang terakhir ada penutup. Scroll. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudara Catur, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satman. Saudara Satman, saya persilahkan. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, di line 196, 197, dan 198, kita membuat list kosong untuk background. Kemudian ditambahkan 2 warna menggunakan fungsi append. Dilanjutkan dengan membuat metode main, di mana antri sama dengan TK untuk memanggil TK internya. Kemudian membuat dep panggil background, di mana nanti akan ke print notes. Kemudian membuat fungsi assert, di mana nanti background yang kita buat adalah bukan warna ini jikalau backgroundnya salah. Kemudian return print,
Jikalau background-nya benar, maka warna sudah benar. Kemudian kita membuat fungsi tree. Di dalamnya kita membuat panggil background, di mana background-nya sama dengan list background 0. Antri titik configure, di mana background sama dengan BG sama dengan list background 0. Kemudian kita membuat accept assertion error-nya as error untuk memprint jikalau background-nya salah, maka akan ke print error. Dan nanti akan ke print maaf warna yang Anda pilih salah. Kemudian else background sama dengan B sama dengan list background 0, maka nanti akan ke print Y warna background yang Anda pilih yaitu sudah benar, jikalau background-nya sudah benar. Nah, kemudian finalinya akan ke print terima kasih. Kemudian antrian sama dengan di dalamnya antri untuk digunakan sebagai parameter dari kelas antrian. Lalu antri dipanggil dengan antri main love. Selanjutnya digunakan if name untuk memanggil dev main tersebut. Kemudian program bakalan selesai dan dapat dibuktikan dengan tampilan GUI yang akan dijelaskan oleh Triana Puspasari. Kepada saudara saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Satman. Sebelumnya saya tambahkan mengenai dev tampil, dev data, dev delete, dev panggil, serta dev print. Dev ini diwariskan kepada kelas pendaftaran dan kelas antrian. Dev tampil, dev data, dan dev delete diwariskan kepada kelas pendaftaran, dan dev panggil serta dev print diwariskan kepada kelas antrian. Baik, selanjutnya saya langsung jalankan dari programnya. Bisa dilihat dari terminal, terdapat output seperti ini. Ini merupakan hasil dari exception handling yang digunakan pada dev main tadi. Kemudian tampilan GUI-nya sebagai berikut. Untuk tampilan GUI dari program kami, di sini ada data yang perlu diinputkan untuk pasien yang akan mendaftar di rumah sakit sehat kita, selalu kita. Sebagai contoh, saya contohkan. Ini merupakan hasil dari nomor antrian tercetak karena tombol print tadi diakses dari dev yang antrian. Di sini terdapat sakit, alamat, nomor telepon, atas nama pasien, nomor antrian, dan pilihan. Kemudian data dari daftar antrian ini disimpan menggunakan tombol save. Nah, data ini tersimpan pada TreeView atau daftar antrian rumah sakit sehat selalu kita. Jika pasien menyimpan data lebih dari 1 kali, misalkan saya contohkan tersimpan 2 kali, seperti ini. Ini bisa dihapus menggunakan tombol delete. Jadi diklik namanya, lalu di delete. Kemudian bisa dilihat selanjutnya nomor antrian yang tercetak adalah 3 karena nomor antrian yang kedua sudah tercetak namun data pasiennya itu dihapus. Saya coba simpan lagi data yang baru. Nah, nomor antrian yang sebenarnya itu adalah pertambahan dari 1. Jadi setiap antrian akan menghasilkan angka pertambahan 1. Kemudian fungsi exit ini untuk keluar dari programnya. Sekian demo program dari kelompok kami. Boleh Kurang di-share lebihnya screen mohon maaf. ulang nggak? Aku mau nambahin sesuatu yang di bagian GUI-nya.
bagian GUI-nya. Ya. Coba kamu input data. Nah, kalau ke Udah. print itu nggak ada. Makanya aku mau benarin itu. Di mana ya datanya? Atau Oh, gara-gara ini nggak share ke share screen? screen ya? Bentar. Masa share screen-nya harus satu-satu ya? Ini kecetak. Nah, di Ini ada nggak? sini ya jelasin dah. Nah, di sini kalau kita menggunakan tombol print bakalan kecetak di sini. Dikarenakan terkendala harus share screen satu-satu, makanya jadi terpisah ya, guys. Nah, selanjutnya untuk nomor antrian, kan sebelumnya kita waktu pendemoan awal, artinya waktu pendemoan yang kemarin, itu di sini nomor antriannya berupa 1001, di mana kalau diinput untuk data selanjutnya bakal kecetak 1003, 1004, yang berarti kita membuat plus 3. Nah, di sini kita sudah perbaharui. Jika kita input data yang baru, maka nanti antriannya akan menjadi 2, yaitu tambah 1, atau plus 1, bukan plus 3 lagi. Sudah. Udah ya? Udah. Aku tutup lagi atau enggak? Iya, ditutup. Sekian demo program dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.